Nabi Muhammad ini, siapa yang pertama kali menamakannya? Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan yang menamakan Nabi Muhammad adalah Muhammad ibundanya, Siti Ami. Beliau melihat dalam mimpinya, banyak orang-orang yang datang dalam mimpinya memerintahkan beliau, mengisyaratkan kepada Siti Aminah untuk menamai anaknya Muhammad. Tapi dalam riwayat yang lain dan lebih terkenal riwayatnya dan lebih banyak yang meriwayatkannya, yang menamakan beliau Muhammad adalah kakeknya, Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad. Dibawa ketika Nabi Muhammad lahir keliling Ka'bah, karena keliling Ka'bah itu ajaran Nabi Allah Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad belum jadi nabi, orang Arab sudah sering keliling karena itu ajaran Nabi Ibrahim. Dibawa keliling sama Abdul Muttalib. Setelah keliling, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy, maka beliau katakan, aku namakan ini anak Muhammad, artinya terpuji. Orang-orang bertanya, wahai Abdul Muttalib, tidak pernah ada sejarah kakek-kakekmu namanya Muhammad, dan tidak pernah ada orang Arab namanya Muhammad. Kenapa engkau namakan Muhammad? Kata beliau, karena aku menginginkan agar dia terpuji di dunia dan di langit. Maka dikabul tuh doa kakeknya, sallallahu alaihi wa baraka. Nah, ini dua riwayat kok berbeda, bertentangan? Enggak, bukan bertentangan, dua-duanya ternyata benar. Maka ulama al-hadis mengatakan Siti Aminah sudah niat untuk menamakan Muhammad, anaknya namanya Muhammad, tapi sebelum beliau berbicara sudah diwakili oleh kakeknya. Dua-duanya benar. Sallallahu alaihi wa baraka. Dalam riwayat dikatakan, ini riwayat hadisnya memang lemah derajatnya, tapi karena riwayatnya banyak jalannya, maka naik dari dhaif naik ke hasan li dzatih derajatnya. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa yang punya anak namanya Muhammad, maka anak itu dan orang tuanya diharamkan dari disentuh api neraka. Cekap pakai aminnya, amalnya. Enggak, insya Allah enggak ada tuh. Yang jelas namanya Muhammad. Jadi berkah nama Muhammad ini. Maka dalam riwayat malaikat nggak mau memukul orang yang namanya Muhammad. Ya, tapi jangan semena-mena. Wah, orang mau sesuai nama Muhammad kalau ini hadisnya tadi masih dikatakan dhaif, tapi karena banyak jalannya baru naik, jadi belum sahih. Tapi nggak apa-apa buat fadhail amal. Kata ulama ahli hadis, boleh mengamalkan hadis dhaif hanya untuk fadhail amal, bukan hadis yang membicarakan tentang hukum tauhid. Nggak apa-apa. Untuk diamalkan. Jadi bagus kalau punya anak namanya Muhammad. Ya, Muhammad ini nama beliau dikenal oleh orang bumi, tapi orang langit mengenal namanya Ahmad. Makanya di Al-Quran, ketika Nabi Isa mengumpulkan umat-umatnya, apa kata Nabi Isa? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa mengumpulkan umat-umatnya, maka beliau katakan, aku beri kabar gembira kepada kalian. Kabar gembira. Siapa yang mengabarkan kabar gembira? Nabi I. Untuk siapa? Untuk umatnya. Saya mau tanya sama yang hadir semua. Sekarang kalau Ustadz Yudi mau kasih kabar gembira, kira-kira hatinya dalam keadaan senang atau gembira? Gembira. Kita mau kasih kabar gembira sama orang, kira-kira hati kita dalam keadaan gembira atau sedih? Gembira. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad kelahirannya sudah menjadi kegembiraan bagi nabi-nabi sebelumnya. Sebelum kita gembira, nabi sebelum udah gembira. Jadi nggak bid'ah merasa gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Nabi Isa pun gembira karena beliau memberi kabar. Dalam Al-Quran tulisannya wa mubasyiran, memberi kabar gembira kepada umatnya. Nggak mungkin Nabi Isa memberi kabar gembira dalam keadaan tawin lah ya, nanti akan ada Nabi. Nggak mungkin. Pasti dalam keadaan hati yang gembira. Apa yang diberikan kabarnya? Akan datang Nabi nanti setelahku, namanya Ahmad. Makanya orang Yahudi kenalnya namanya dalam kitab Taurat, Injil namanya Ahmad, bukan Muhammad. Ya, maka beliau mengatakan ismi Ahmad fis sama. Kata Rasulullah, namaku Ahmad di langit.